Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam teman-teman sekalian. Jumpa lagi di channel Akmal Setiawan. Channel ini memberikan edukasi, hiburan, dan wawasan untuk kalian yang ada di rumah saat ini dan dalam masa kondisi pandemi. Dan sebentar lagi juga kita semua seluruh Indonesia akan menantikan detik-detik akhir tahun, pergantian tahun menuju tahun 2022. Ya, semoga di tahun 2022 kita semua bisa menjadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya baru bisa memulai dunia YouTube karena kesibukan beberapa bulan belakangan yang lalu, ya, karena yang tidak bisa ditinggalkan, dan baru sempat saya bisa membuat video dan memberikan edukasi kepada kalian. Pada kesempatan kali ini, teman-teman sekalian, saya akan memberikan sedikit pengetahuan dan sedikit wawasan. Yaitu di sini judulnya adalah dengan tema kelebihan dan kelemahan Windows 11. Kenapa saya mengangkat tema ini, teman-teman? Ya, karena bagi saya sudah lama memang mencari ide dan topik apa yang akan dibahas di YouTube. Karena mengingat banyak sudah YouTuber lain selain saya yang sudah membahas ide atau konten yang sama. Jadi lebih baik saya membahas yang lain yang berkaitan tentang Windows. Nah, ini salah satunya, yaitu saya akan membahas dan mengupas lebih dalam mengenai kelebihan dan kekurangan Windows 11. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, kalau kalian pertanyaan, bisa tulis di kolom chat. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, bisa klik like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk bisa menambah jet point atau subscribe di channel saya sendiri. Oke, langsung saja. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke tutorial. Langsung saja kita ke next video. Check it out. Dan seperti yang saya bilang tadi, pada kesempatan kali ini, yang sudah saya bilang di awal, saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan Windows 11. Nah, mungkin bagi kalian yang sudah mengupgrade, maksud saya mengupgrade ke Windows 11, upgrade atau istilahnya tuh untuk itu ke atas Windows 11, dari Windows 10 ke Windows 11. Nah, sama seperti saya sudah mengupgrade Windows saya sebulan yang lalu dari Windows 10 ke Windows 11, teman-teman. Dan selama saya menggunakan Windows 11, setelah saya upgrade dari Windows 10, ada beberapa kelebihan dan kelemahan tentunya. Mungkin kalau bagi kalian, mungkin tidak tahu ya apa bisa jadi kelebihan ataupun kelemahan. Tapi yang jelas, menurut saya ini ada kelebihannya dan ada kelemahannya. Jadi 50-50. Yaitu untuk kelebihan dan kekurangan Windows 11, teman-teman. Dari segi kelebihan, saya akan membahasnya, yaitu tampilan desainnya jauh berbeda dari Windows 10, teman-teman. Nah, kenapa saya bilang begitu? Untuk start menunya pada saat saya install Windows 11, dari upgrade ke Windows 10 ke Windows 11,
Saya kaget dan terkejut mengapa pada saat saya membuka di start menunya dan taskbar di Windows 11 yang baru saya download sebulan yang lalu, itu sangat berbeda tampilannya. Jadi seperti yang kalian lihat sendiri, nah di sini saya kasih contoh ya. Nah, di sini tampilannya contoh saja di sini ya. Dari mulai tampilan teks bar-nya aja udah sangat berbeda teman-teman. Ya, juga menunya juga sangat berbeda. Dan juga aplikasinya pun berbeda dari awalnya di sebelah sini teman-teman langsung berpindah ke sini. Jadi kalian tidak perlu mencari lagi apa yang harus diinikan. Kalian bisa cari aplikasi yang kalian ingin buka. Seperti misalnya nih, saya mau buka Joox, nah, Spotify. Nah, di sini sudah ada Spotify atau apa ya, misalnya Zoom atau Word atau file folder yang ingin kalian buka. Itu satu kelebihannya ya teman-teman ya. Yang kedua, tampilan menu setting di Windows 11. Nah, sesuai dengan gambar yang ada saya tampilkan di buka di Google, ini sama persis. Jadi, kalau tampilan yang kalian lihat di sini, ini sama persis ya teman-teman. Kita buka di laptop saya ini, kita buka ini ya, apa sih namanya, settingannya. Nah, di sini settingannya pun berubah. Dari itunya pun, nah kita lihat settingannya tuh, settingannya di sini ya teman-teman. Tuh, berubah. Ada susunan pun berubah, tapi hampir sama dengan Windows 10. Yang berbeda hanya di tampilannya saja, teman-teman, tampilan depan. Untuk di settingannya juga kurang lebih hampir sama dengan Windows 10 ya, teman-teman. Dan pada menu setting yang baru tadi, Windows 11 memiliki tampilan yang lebih ringkas dan lebih elegan. Seperti yang kalian pada gambar di atas saya tunjukkan, itu menu-menu setting berjajar sangat rapi di sebelah kiri dan kanan. Jadi kalian kalau ingin mencari misalnya nih, kita buka lagi teman-teman. Misalnya kalian ingin mencari sistem, urutannya banyak nih, ada udah sesuai urutan ya. Misalnya kalian mau ke sistem, kalian mau cari ke misalnya laptop kalian ada kendala ataupun ada masalah, kalian bisa ke troubleshoot atau ke recovery untuk meresetnya. Jadi gitu teman-teman. Ataupun misalnya laptop kalian habis baterai, kalian bisa ke tampilan sistem terus kalian tekan power and battery. Nah, kalau kalian ke tampilan network juga bisa langsung ke WiFi. Itu teman-teman. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi settingannya sangat dinamis dan sangat elegan pokoknya. Itu. Yang kedua, fitur yang ketiga, yang ketiga fitur snap layout di Windows 11-nya. Nah, snap layout-nya kenapa? Nah, kalau dilihat dari gambar yang saya tampilkan ini, saya ambil dari Google, ini untuk fitur snap layout yang hadir di Windows 11 sangat membantu pengguna dalam mengatur beberapa jendela ketika sedang multitasking atau melakukan banyak pekerjaan secara bersamaan. Jadi misalnya contoh nih teman-teman ya, nah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari, maksudnya ini adalah contoh dari ini ya teman-teman, dari snap layout-nya. Nah, ini gitu teman-teman ya. Sehingga kalian tidak perlu lagi mengatur baik jendela secara manual karena sudah dibikin otomatis oleh tim dan dari developer Microsoft. Terus yang keempat ada fitur auto HDR mode di Windows 11. Nah, untuk fitur HDR ini saya kurang mengerti ya teman-teman karena saya belum tahu di mana letaknya, posisinya, dan bagaimana. Terus ada fitur direct storage di Windows 11 teman-teman. Fitur direct storage-nya akan hadir di Windows 11. Teknologinya juga diadopsi oleh konsol Xbox Series X. Dan fitur direct storage ini berguna untuk memaksimalkan kecepatan dari SSD dan NVMe.
untuk mempercepat loading game dan juga meningkatkan frame rate atau FPS di dalam game kalian, teman-teman. Nah, gitu. Jadi kalau bagi laptop gamers yang punya games seperti Mobile Legends, PUBG, nah ini sangat cocok kali nih kalau kalian mengupgrade ke Windows 11. Satu kelebihannya yaitu fitur direct storage di Windows 11. Terus yang keenam ada peningkatan keamanan. Menurut saya kalau peningkatan keamanan sih sangat ini ya teman-teman ya, sangat sangat aman, lebih aman dan mengurangi tingkat kerusakan akibat serangan malware atau diretas oleh orang lain. Gitu teman-teman. Dan yang terakhir yang ketujuh ada integrasi dengan Microsoft Teams. Nah, ini aplikasi baru dari Microsoft-nya. Kalau ini saya belum punya itu teman-teman, karena saya belum download. Jadi ya begitu teman-teman, saya belum download. Terus untuk kelemahannya teman-teman, di sana akan membahas kelemahannya. Tadi sudah ada kelebihan, sekarang kelemahan. Untuk kelemahannya, spesifikasi minimum lebih tinggi teman-teman. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, minimum system requirement-nya ini lebih tinggi teman-teman. Nah, ketika kita mencoba atau mengecek apakah laptop kita udah support Windows 11, terdapat beberapa persyaratan nih teman-teman yang kalian ketahui ya, dan harus dipenuhi, yang mungkin sebagian PC atau laptop sedang kalian gunakan. Ada yang tidak lolos persyaratan minimum menjalankan Windows 11, dan meskipun kemungkinan ke depan pihak Microsoft akan melonggarkan persyaratan minimum agar semua orang menggunakan PC Windows atau 10 dapat upgrade dengan lancar ke Windows 11. Nah, terus yang kelebihannya teman-teman ya, setelah di-upgrade ke Windows 11, yang saya rasakan ini selama saya menggunakan Windows 11, penggunaan baterai teman-teman. Baterainya sangat bukan awet ya. Kalau dibilang awet ya bukan, tapi kalau dibilang boros juga tidak, tapi ya gimana ya, susah mengatakan teman-teman. Jadi bisa dibilang nih, semenjak di-upgrade ke Windows 11, ini baterainya dibilang sangat cepat habis teman-teman. Jadi udah nyampe sehari udah habis tuh baterai. Misalnya dipakai dari pagi nih untuk kita, misalnya kalian kuliah, itu dipakai kerja. Nah, pasti kalian jangan heran kalau misalnya tiap jam ngecas, tiap menit, tiap video. Jangan itu mengapa, karena memang itu resikonya kalau mengupgrade ke Windows 11. Walaupun yang saya bilang tadi, kelebihan dan kekurangannya itu sudah saya jelaskan di sebelumnya. Dan apalagi ya, untuk kelemahannya saya rasa ini udah panas teman-teman laptopnya. Jadi kalau kalian pegang bawah laptop kalian di ini ya, ini sangat panas ya teman-teman. Jadi kalau kalian misalnya buka YouTube ataupun apalagi di kasur atau di mana di tempat tidur, itu jangan teman-teman ya. Nah, selagi panas dia juga bisa menguras baterai. Karena Windows 11 ini beda dengan Windows 10, walaupun sama-sama baterainya cepat habis, tapi ketika teman-teman belum upgrade ke Windows 11 dan masih menggunakan Windows 10 atau Windows 9, itu kalian baterainya berbeda sangat jauh. Mungkin kalau pas sebelum di-upgrade ke Windows 11, baterainya itu bisa tahan 1, 2, atau 3 hari. Nah, kayak ini mungkin 1 hari pun tidak sampai kalau saya rasa ya, karena saya menggunakannya sendiri untuk kegiatan Zoom, kuliahan, atau dan lain-lainnya gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sebelum saya akhiri video kali ini, kalau kalian ada ide atau konten untuk masukan untuk saya, bisa tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian punya pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar ataupun via email yang ada di
tampilan YouTube saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, namun beri salam kebajikan. Dan saya pribadi mengucapkan turut belasungkawa atas kejadian yang menimpa saudara-saudara kita yang ada di Jawa Timur, di daerah Lumajang, Jawa Timur, yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Semoga keadaan di sana cepat membaik